Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo Sobat Banyuwangi, dengan saya Aziza. Selamat datang di podcast Inspawangi, Inspektorat Menyapa Banyuwangi. Di episode perdana ini, kami akan menghadirkan perspektif seputar pengawasan internal, tata kelola pemerintah yang baik, serta upaya mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel. Selama beberapa menit ke depan, tentunya saya tidak sendiri. Telah hadir bersama kita Bapak Dr. Andes Duyanto MAP selaku PLT Inspektur Kabupaten Banyuwangi. Beliau telah menjabat sebagai PLT Inspektur sejak bulan Mei 2025. Nah, sesuai dengan topik di episode pertama kali ini, kita akan membahas apa sih inspektorat itu, bagaimana sistem kerja yang ada di inspektorat, dan inovasi apa saja yang sedang dikembangkan di dalam inspektorat. Langsung saja kita tanya-tanya ya. Bapak, selamat datang. Ya, selamat datang Mbak Dija. Ya. Terima kasih telah kita ditemani dalam acara Ispawangi, Inspektorat Menyapa Banyuwangi. Terima kasih atas waktunya ya Pak ya. Sama. Nah, kita mulai santai dulu ya Pak ya. Santai aja, Mbak Dija. Mungkin banyak orang yang belum tahu nih Pak, apa sih inspektorat itu Pak? Ya, terima kasih. Jadi para sahabat, terutama di organisasi pemerintah daerah sampai dengan desa, badan usaha milik daerah, juga masyarakat umum. Inspektorat itu adalah salah satu organisasi dari pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang mendapatkan peran untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan secara internal, baik organisasi internal maupun para ASN internal pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Itu intinya seperti itu. Karena memiliki peran pengawasan dan pemeriksaan, maka memiliki juga fungsi melakukan pengawasan kepada seluruh lembaga KPP, seluruh aparatur yang berada di bawah koordinasi pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Tidak terkecuali kita juga melakukan pemeriksaan terkait dengan kepatuhan antara regulasi dengan yang harus dilakukan oleh aparatur pemerintah daerah. Nah, kemudian juga dilakukan terkait dengan review terkait dengan hal-hal yang bersifat juga ada kajian, laporan, dan nanti juga terkait dengan rekomendasi. Jadi pada intinya adalah nanti kita memberikan rekomendasi yang sepatutnya dan seharusnya dilakukan oleh aparatur pemerintah internal yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Itu. Wah, jadi sekarang makin banyak orang yang kenal nih Pak sama inspektorat ya Pak ya. Ya. Gini, untuk OPD-nya biasanya kita itu akan menyasar apa semua OPD Pak, atau desa, atau bahkan sekolah Pak? Ya, pada prinsipnya adalah semua organisasi, dari sasaran dari pengawasan kita, sasaran dari pemeriksaan inspektorat adalah seluruh organisasi yang berada di bawah naungan koordinasi pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Dengan demikian, maka sekolah bisa itu juga menjadi bagian dari sasaran pengawasan dan pemeriksaan dari inspektorat itu sendiri. Jadi prinsipnya seluruhnya yang masih berada di bawah naungan koordinasi pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Bagaimana yang misalnya sekolah yang levelnya SMA, SMK, karena itu kewenangannya ada di pemerintah provinsi sejak 1 Januari tahun 2017, maka kewenangan dari pengawasan dan pemeriksaan itu menjadi
peran, tugas dan fungsi dari Inspektorat Provinsi Jawa Timur. Jadi kita tidak melakukan pengawasan, melakukan pemeriksaan terhadap organisasi yang memang di luar kewenangan dari pemerintah kabupaten Bandung. Wah, cukup luas ya Pak ya jangkauannya ya Pak ya. Ya. Ini Pak, APIP Pak. Dengar-dengar Pak, inspektorat itu selalu berhubungan dengan APIP. Ya. APIP itu apa ya Pak? Apa bedanya dengan inspektorat Pak? Ya, pada akhirnya APIP adalah aparatur pengawasan internal dari pemerintah, tapi pada akhirnya juga itu semacam organisasi juga yang nanti juga diberikan kewenangan tugas untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan. Jadi pimpinan APIP sendiri adalah inspektur. Jadi pimpinan APIP adalah inspektur yang hakikatnya sama dengan kepala inspektorat sendiri. Makanya di pimpinan dari APIP atau pimpinan dari inspektorat itu adalah inspektur. Karena secara struktural ada inspektorat adalah struktural, maka di bawahnya lagi ada struktural namanya inspektur pembantu wilayah. Tetapi dalam proses fungsi dari pengawasan itu ada juga inspektorat pimpinan APIP itu ada inspektur adalah selaku penanggung jawab dari organisasi tersebut, penanggung jawab pengawasan, penanggung jawab pemeriksaan. Maka situ Irfan yang tadi saya sebutkan juga menjadi pembantu penanggung jawab. Nah, baru kemudian nanti kita memiliki para auditor di masing-masing wilayah, mulai dari ada diperankan sebagai pengendali teknis, ada ketua tim, juga ada anggota. Nah, inilah yang kita harapkan para auditor itu selalu kita tugasi hampir ke wilayah-wilayah organisasi yang berada di bawah naungan pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Nah, sementara ada sekretariat di situ. Sekretariat adalah menjalankan fungsi administrasi yang melayani apa yang menjadi domain dari para auditor itu. Jadi pada intinya auditor adalah fungsional yang nanti bertanggung jawab untuk melakukan fungsi dari pengawasan maupun pemeriksaan itu sendiri. Itu. Jadi sekretariat akan melayani misalnya kekurangan sarana prasarana iPad kita menyediakan, kemudian kekurangan sarana untuk alat ukur kita menyediakan. Bahkan ketika terjadi kekurangan peningkatan kapasitas, kita kemarin bagian sekretariat menyiapkan melayani untuk peningkatan kapasitas, baik di fintech, kemudian bahkan diklat di bawah lembaga PPK maupun di BPKB. Jadi kita sudah menyiapkan, kita melayani untuk bisa meningkatkan kapasitas. Itu. Di tengah tantangan birokrasi dan tuntutan zaman, Inspektorat Banyuwangi ternyata tidak diam-diam saja, justru banyak inovasi keren yang sudah dikembangkan, bahkan sebagian besar digagas oleh staf-staf muda Inspektorat Kabupaten Banyuwangi. Yuk kita dengar cerita seru dan menarik di balik layar tentang bagaimana pengawasan bisa makin efektif berkat teknologi dan ide-ide segar dari staf inspektorat. Pada prinsipnya banyak statement-statement dari para ASN, organisasi, bahwa kita itu kekurangan SDM. Nah, pernyataan ini dinegasi oleh Bapak Menpan RB, Bapak Haji Abdullah Aziz yang pernah memberikan pencerahan bahwa sebenarnya kita ini tidak kekurangan SDM, tetapi kita kekurangan SDM yang bisa menjalankan fungsi pekerjaan itu sendiri. Nah, ketika terjadi kekurangan SDM, maka kita harus berani out of the box, kita keluar dari kotak. Artinya tidak mungkin akan dijalankan secara manual. Kita harus bekerja menggunakan cara-cara yang berbasis digital. Termasuk hari ini salah satu inovasinya Inspektorat Menyapa Banyuwangi. Ini kalau tidak didukung oleh digital yang handal,
kita tidak bisa. Tetapi saya menyadari ketika inovasi ini baru diusulkan oleh teman-teman beberapa minggu yang lalu, maka kalau kita menunggu peralatan ini selesai, maka insya Allah tidak akan pernah bisa terlaksana hari ini kita melakukan menyapa warga Banyuwangi. Maka kita gunakan alat yang sederhana, seadanya, nanti sambil terus melakukan perbaikan-perbaikan. Prinsip mulai dulu sambil kemudian dilakukan perbaikan-perbaikan. Nah, tentu saja yang saat saya datang pertama kali, rapat pertama, komitmen saya adalah bagaimana meningkatkan kapasitas SDM. Ketika saya mengisi isian dari BPKP pun, saya fokus kepada peningkatan kapasitas. Karena hanya dengan itu, kita memiliki auditor-auditor yang sangat handal, yang bisa dijagokan, dibanggakan untuk bisa memiliki kecepatan dalam melakukan audit, melakukan evaluasi, melakukan review, dan itu memang kedepannya harus menjadi ciri khas dari para auditor yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Nah, mereka harus menjadi suri, mereka harus menjadi memiliki keahlian-keahlian tertentu. Karena itu kemarin ketika teman-teman minta pelatihan dalam rangka mendukung si cerdas, ya, si cerdas itu usulan dari teman-teman juga, yaitu salah satu zona integritas cepat, responsif, dan adaptif bersama inspektorat. Ini maksudnya adalah ketika pimpinan beliau itu Bupati Banyuwangi, Bapak Sekda, Bapak Asmin memerintahkan supaya seluruh organisasi harus masuk zona integritas, maka permasalahan yang ditemukan oleh tim Insus kita, potensinya adalah SDM kita hanya dua. Tidak mungkin mengaku seluruh SKPD yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Maka kita undang, kita diskusikan, caranya adalah harus diproyek bareng-bareng. Bahasanya kita harus menjadi super tim, bukan superman. Dan ini harus dilakukan. Kalau superman berarti itu harus dilakukan zona integritas hanya dilakukan oleh zona inspektorat khusus yang hanya 2 orang itu mengaku seluruh lembaga yang ada di Kabupaten Banyuwangi, mulai desa-desa, SD, SMP, dan pasti itu akan melelahkan. Karena itu kami kemarin diskusi dan sepakat untuk melakukan fintech tanggal 15-16 kemarin, kita bekali dulu, nanti sambil terus kita akan evaluasi untuk melakukan zona integritas. Mudah-mudahan si cerdas ini bisa dilaksanakan dan kita siapkan untuk 1 tahun yang akan datang. Nah, kalau kita tidak berani memulai, sampai kapanpun kita tidak bisa mewujudkan Kabupaten Banyuwangi ini lembaga menjadi zona integritas. Kenapa? Zona integritas inilah menjadi fondasi dari organisasi menuju wilayah bebas korupsi, menuju BPPN, dan bisa dilaksanakan oleh teman-teman. Nah, kalau ini sudah oke, maka selesai. Ibaratnya saya pernah mengatakan kepada rekan-rekan rapat Senin, nah ini besar ini terjadi pertempuran antara Iran dengan Israel, ya. Tapi kenapa kemudian peluru-peluru yang dilancarkan oleh Iran bisa nebus? Karena memang Iron Dome-nya sudah tidak bisa mendeteksi. Nah, di dalam kepengawasan dan pemeriksaan, kita ingin menanamkan isi dome, ya, juga bentuk dari gugus zona integritas di masing-masing. Sehingga ini akan kuat, semua lembaga akan taat pada kepatuhan pada regulasi dan menuju efektif dan efisien. Nah, ada juga beberapa yang audit terintegrasi. Ini akan menyatukan seluruh audit berbasis terintegrasi semuanya. Ya, auditornya yang mulai perencanaan sampai dengan laporan, bahkan klik melink dengan evaluasi laporan hasil pemeriksaan ini sudah saling dilingkan. Bahkan tadi ada usulan dari baru kita baru 2 akan mengklikkan, mensinergikan terkait dengan Aman Kutes, ada Smart Pak Kades, yang dimana kita bertanggung jawab untuk melakukan pencegahan di
eh, jajaran pemerintah desa yang ada. Kita berharap semuanya nanti akan persisten dengan baik dan masih banyak apa itu inovasi-inovasi lainnya nanti kita akan menyasar ke sekolah juga supaya bisa menjadi lebih baik juga. Keren juga ya Pak ya. Ya. Hebat banget inspektorat ini ternyata ya Pak. Amin. Banyak banget inovasinya ya. Terus apakah ada kanal aduan Pak untuk inspektorat sendiri Pak? Apa atau ada seperti platform yang bisa diikuti agar masyarakat umum tahu apa saja kegiatan yang ada di inspektorat? Arahan pimpinan kemarin kita diminta untuk sudah dilaunching oleh Ibu Bupati Banyuwangi melayani ada kanalnya. Kemudian kita diminta untuk mencantumkan nomor inspektur dan nomor dari masing-masing bidang. Maka kita memasang hanya 3 di Banyak Melayani. Yang pertama adalah namanya pribadi artinya inspektur, yang kedua nomor inspektorat pembantu wilayah yang reguler, dan yang satunya adalah khusus, inspektorat khusus yang memang bertugas untuk melayani pengaduan itu sendiri. Nah, yang reguler ini bisa melayani konsultasi terkait seputar dengan pengawasan, tata kelola keuangan, tata kelola pemerintah yang ada di Kabupaten Banyuwangi, baik di desa sampai dengan di tingkat Kabupaten Banyuwangi. Nah, kemudian untuk khusus itu adalah melayani pengaduan khusus. Kalau bisa lewat PA, kita jawab dari PA. Kalau memang itu nanti sudah ada surat resmi, kita segera perintahkan untuk melakukan pengawasan turun lapangan untuk bisa melaporkan hasilnya, dan hasilnya kita laporkan kepada pimpinan. Tapi ini ada kewajiban, ada etika, setiap pengaduan ya harus kita jawab. Tetapi ada mekanismenya bahwa hasil dari pemeriksaan dari inspektorat hasil pengaduan itu adalah menjadi ranah sepenuhnya miliknya inspektorat. Jadi kalau mereka si pengadu minta mana hasilnya, ya izin tidak bisa diberikan, tetapi kita bisa sudah menindaklanjuti. Nah, mana-mana yang sifatnya umum kita jawab hasilnya secara umum, tapi secara detail menjadi kewenangan kami sesuai dengan MOU yang ditandatangani oleh Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan Agung, kepolisian, dan ini memberikan ruang untuk bisa menjadi kerahasiaan dari dokumen yang sudah kita periksa itu sendiri. Bahkan ada yang sifatnya pengaduan umum yang kita jawab secara normatif. Kemudian ada juga yang langsung ditujukan pada SKPD terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Kita juga melakukan pendampingan bagaimana cara menjawab secara normatif itu sendiri. Jadi insya Allah itu ada. Nah, ada juga lagi namanya kopi lebih ya, kopi lebih itu sejauh tiga minggu sebelum dilaunching Banyuwangi melayani, kita juga sudah meluncurkan kopi semacam klinik ya secara elektronik untuk bisa memberikan masyarakat untuk bisa konsultasi. Hanya memang waktu itu kita mencantumkan nomornya admin, tetapi sebentar lagi kita juga akan wajib mengikuti Banyuwangi Melayani. Harus semacam ada nomor inspektorat, ada nomor Irfan itu 2 reguler sama yang khusus. Jadi sangat lengkap untuk bisa melayani konsultasi yang ada di Kabupaten Banyuwangi terkait dengan inspektorat. Dan terakhir Pak, ini terakhir ya. Nih Pak, maaf nih Pak. Harapan Bapak nih Pak untuk inspektorat sendirinya apa Pak? Inspektorat sebenarnya diberikan tugas untuk melakukan satu
pembinaan, yang kedua pencegahan. Jadi kita harus memiliki fungsi untuk melakukan pencegahan. Jadi harus membangun sistem. Sehingga sistem inovasi yang sudah dibangun oleh Inspektorat ini nanti semuanya dalam rangka melakukan fungsi pembinaan dan pencegahan. Kalau ternyata ada peristiwa, berarti pertanyaannya kenapa peristiwa itu terjadi? Berarti sistem pencegahannya belum jalan. Zona integritas DOM-nya itu masih lemah. Jadi masih bisa ditembus, masih bisa diserang oleh para pelaku itu sendiri. Nah, kita ingin suatu saat ini menjadi fungsi pencegahan. Semakin kuat sistemnya, semakin kuat pencegahannya, berarti itu semakin bagus. Nah, prinsipnya adalah inspektor kinerja, inspektor dan itu bukanlah yang banyak-banyakan temuan. Itu semakin banyak temuan, itu menunjukkan bahwa sistem yang dibangun oleh inspektorat masih lemah. Jadi kita ingin bermimpi suatu saat kalau ada turun lapangan sudah clear, tidak ditemukan temuan sama sekali, itu baru hebat. Sama dengan ketika ada pemadam kebakaran, kita bermimpi suatu saat sudah ada yang terbakar karena pembinaan, sosialisasi, pendidikan, pelatihan sudah clear selesai. Jadi itu rumusnya. Saya masih ingat ketika ada Wasda, rapor Wasda itu pengawas daerah di Kota Blitar, satu sambutan dari Pak Wali Kota, tolong inspektorat bisa melaksanakan fungsi untuk melindungi pemerintah. Nah, makanya nanti ketika kita sudah diharapkan untuk bisa melakukan perlindungan, maka kita membangun sistem-sistem yang mampu untuk melakukan pencegahan itu sendiri. Nah, sebenarnya nanti hari ini kita mulai dari PLT inspektur karena sesuai permintaan teman-teman. Jadi memulai opening itu ya harus dimulai dari pimpinan APIP. Maka saya hari ini melakukan. Nanti mudah-mudahan nanti setelah ini ada semacam koordinator pengawasan sendiri di masing-masing wilayah, itu nanti kita bisa paparan juga. Jadi sebagai closingnya adalah maka intinya adalah bagaimana kita meningkatkan kompetensi, peningkatan kapasitas itu sendiri. Ketika nggak ada orang teknik, besok minta diklat tentang jembatan, tentang jalan, kita kirimkan supaya nanti memiliki semacam pemeriksaan dan pengawasan, evaluasi, review yang situ dan tepat. Saya pikir itu fungsi pengawas bukan lagi untuk nakut-nakuti. Makanya ketika rapat kemarin saya katakan jadikanlah datang itu dengan bangga. Ini akan ada datang pembimbing kami, datang pembina kami, bukan untuk baru datang sudah ketakutan dulu. Kami tidak ingin itu terjadi. Matur. Wah, luar biasa ya. Ternyata inspektor itu bukan cuma penjaga dari belakang layar, tapi juga mitra aktif untuk perubahan. Terima kasih banyak Bapak Dwianto atas obrolan yang penuh insight hari ini. Semoga semakin banyak masyarakat yang kenal dan paham akan peran penting inspektorat. Untuk Sobat Banyuwangi, terima kasih ya sudah mendengarkan dan menonton podcast Inspawangi ini. Jangan lupa follow podcast ini dan nantikan episode-episode selanjutnya. Kita akan ngobrol bareng tokoh-tokoh inspiratif lainnya demi Kabupaten Banyuwangi yang lebih baik. Hanya di Inspawangi, karena perubahan dimulai dari percakapan. Saya Aziza, pamit sampai jumpa.